Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita, memberikan kesehatan bagi kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar ilmu, untuk mengkaji kitab sucinya, untuk memperdalami makna-makna yang ada di dalam kitab sucinya, dan mudah-mudahan hidup kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama mengkaji surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah sendiri secara bahasa maknanya goncangan. Jadi kalau zalzala yuzalzilu artinya itu digoncang. Karena surah ini yang pertama berbicara tentang hari kiamat di mana bumi itu digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain memang pada surah ini ada kata Az-Zalzalah. Ada kata idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu tidak digoncang sekuat-kuatnya. Mari kita kaji satu persatu ayat per ayat yang ada dalam surah Az-Zalzalah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza itu artinya secara bahasa ketika atau pada waktu. Zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini digoncang segoncang-goncangnya, sekuat-kuatnya. Zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini digoncang sekuat-kuatnya. Para ulama tafsir mencoba menjelaskan makna tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pada tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha. Yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas, apabila bumi itu digoncang, taharrakat min asfaliha, bergerak di bagian bawahnya. Ini satu pengetahuan yang luar biasa sekali. Bahkan mungkin ini rahasia doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada Abdullah ibnu Abbas itu tafsir, ta'wil, makna Al-Quran. Wafaqihu fid din, dan pahamkanlah ya agama. Maka ketika menafsirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha taharrakat min asfaliha, bagaimana terjadinya goncangan di muka bumi ini? Ternyata bagian bawah di bumi ini, di perut bumi ini ada goncangan. Mungkin ini menjadi salah satu penjelasan ketika para ilmuwan mengatakan bagaimana proses terjadinya gempa bumi atau goncangan di muka bumi ini, ternyata pergeseran lempengan bumi. Tapi ini riwayat berdasarkan Abdullah ibnu Abbas yang saat itu belum pernah melakukan penelitian bagaimana terjadinya gempa bumi atau goncangan di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan makna idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha, bergerak di bagian bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi
mengeluarkan, akhrajat, bumi mengeluarkan athqalaha. Athqalaha itu beban-beban yang dibawa oleh bumi itu. Para ulama tafsir mengatakan, yakni alqat ma fiha minal mauta. Jadi mengeluarkan, melemparkan mayat-mayat atau manusia-manusia yang sudah dikuburkan di dalam kuburnya, itu dikeluarkan karena pergerakan bumi ketika hari kiamat nanti. Itu dikeluarkan, wa alqat ma fiha, dikeluarkan apa yang ada dalam perut bumi itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ketika terjadi hari kiamat nanti, ketika bumi ini digoncang, maka bumi itu wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Bisa emas, bisa gas, bisa minyak, bisa lumpur, dan segala macamnya. Maka bumi ketika hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengguncang bumi ini, maka semua yang ada dalam perut bumi itu terkeluar. Maka kita bisa bayangkan, misalnya ketika misalnya ketika lumpur yang ada di Jawa Timur, salah satu wilayah di Jawa Timur, itu keluar ke bumi, ratusan rumah, bahkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Bagaimana dengan kejadian apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengguncang bumi ini sekeras-kerasnya, dan semua yang ada dalam perut bumi ini keluar, baik itu gas, baik itu panas bumi, baik itu emas, perak, dan segala macamnya. Manusia menghadapi situasi yang sangat sulit ketika itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Manusia semuanya mengatakan, apa ini? Apa yang terjadi? Ini suatu yang sangat lumrah. Bahkan goncangan yang tidak sampai pada peristiwa semacam ini, manusia banyak yang ngomong, ini apa ini terjadi? Kenapa bisa begini? Apa yang sedang terjadi? Tapi ketika hari kiamat, ketika itu, wa qala al-insanu ma laha, manusia semuanya itu mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi ini? Apa yang sedang terjadi? Semuanya manusia panik. Mereka melupakan anaknya, mereka melupakan keluarganya. Yang ia upayakan adalah menyelamatkan dirinya. Itu yang menjadi pikiran orang ketika situasi semacam itu. Ketika situasi di mana bumi digoncangnya sekeras-kerasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, ketika itu, tuhadditsu akhbaraha, bumi memberikan, menceritakan, memaparkan apa yang terjadi di atasnya. Para ulama tafsir mengatakan ini terjadi setelah peristiwa hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat nanti, semuanya itu memberikan kesaksian, di antaranya bumi itu memberikan kesaksian apa yang dilakukan oleh umat manusia di atas dirinya. Jadi tempat kita berpijak di muka bumi ini itu akan menjadikan saksi, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan menjelaskan apa yang kita lakukan. Pada hari itu, ketika semua manusia sudah tidak lagi berbicara dengan mulutnya, tetapi anggota fisiknya memberikan kesaksian, orang lain memberikan kesaksian, dan bumi memberikan kesaksian. Sahabat Zakat TV, insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian surah Al-Zilzalah atau surah Az-Zalzalah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelumnya telah kita bahas, kita kaji bersama ketika hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi itu sekeras-kerasnya, manusia panik, lalu bumi menjelaskan, menceritakan apa yang dilakukan oleh umat manusia di bumi itu, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, bi anna rabbaka auhalaha. Para ulama tafsir mengatakan sesungguhnya Rabbmu itu mengizinkan, mewahyukan, mengizinkan bumi untuk melakukan itu, untuk menjelaskan itu kepada umat manusia. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan satu takdir, maka tidak ada yang dapat merubah takdir itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu kebaikan bagi seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi tersampainya satu kebaikan itu. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu keburukan kepada seseorang, tidak memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada satupun orang yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu juga ketika bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi itu untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya, maka itu pun terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menutup atau menghalangi bumi untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala ashtata, berkelompok-kelompok. Mereka terbagi-bagi dalam kelompoknya, dalam barisan-barisannya. Maka salah satu karakter atau ciri khas umat muslim ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya itu melalui min atharil wudu, dari cahaya yang muncul akibat dari wudu yang ia lakukan ketika di dunia. Maka Rasulullah mengenali itu. Begitu juga kaum yang lainnya dapat mengenali kaum yang lainnya. Dan pada akhirat nanti ada barisan Fir'aun, ada barisan Qarun, barisan orang-orang yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kitab Allah Subhanahu wa taala, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena hartanya, maka ia berada pada barisan Qarun, sebagaimana Qarun mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga barisan Fir'aun, orang yang memiliki kekuasaan tapi menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi orang-orang dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat nanti dia akan bersahabat dengan Qarun, laknatullah alaihi. Begitu juga dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang gemar berinfak bersama dengan orang yang berinfak, orang-orang yang puasa akan bersama dengan orang puasa. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia berkelompok sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Jadi pada hari hisab nanti, sebagaimana para ulama tafsir mengatakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata ay yarji'una an mauqifil hisabi ashtatan ay anwa'an wa asnafan ma baina syaqiyyin wa sa'id. Jadi manusia nanti pada hari hisab nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelompoknya masing-masing, dengan barisan masing-masing. Yang ini mendapatkan ridho Allah, yang ini tidak mendapatkan ridho Allah. Ini yang tersesat karena alasan tertentu, yang ini terperosok dalam kejahatan karena persoalan tertentu, maka itu bersama dengan barisannya masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita bersama dengan barisan orang-orang yang beriman, bersama dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum, agar mereka itu melihat apa yang setelah mereka kerjakan. Jadi di akhirat kelak kita akan melihat rekaman, file-file
atas perbuatan kita di dunia. Dari semenjak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir di muka bumi ini. Semuanya ada filenya, semua ada datanya. Maka kita tidak bisa menghindar itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyimpan data setiap perbuatan itu terekam. Aktivitas kita yang kita lakukan, kebaikan, keburukan, itu sudah terekam. Di akhirat kelak itu kita akan melihat liyurau a'malahum, agar mereka melihat apa yang sudah mereka kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam satu kebaikan, sehingga ketika kita nanti bertemu Allah, yang kita lihat adalah kebaikan dari amal yang kita lakukan di dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, melakukan perbuatan baik sebelah dzarrah, kebaikan yang terkecil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, yang baik kecil apapun dia akan melihat balasannya, akan melihat amalnya. Itu semua akan terdata dan tidak akan ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga dengan orang yang melakukan satu keburukan, ia sama sekali tidak akan lupa, tidak akan terlewatkan sama sekali data-data file-file keburukan yang telah ia lakukan di dunia. Jadi semuanya itu akan terekam, semuanya itu akan semuanya itu didata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu akan nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pada pengadilan di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah sama sekali tidak akan menzalimi hambanya seberat zarrah pun. Jadi kalau nanti itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menzalimi kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas satu keburukan yang kita lakukan, itu tidaklah, Allah sama sekali tidak zalim terhadap kita. Juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga, sama sekali itu bukanlah kezaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula karena amal kita. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah in taku hasanatan. Kalau itu baik, toh itu baik, yudha'ifha, Allah lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan balasan yang sangat besar, balasan yang sangat agung. Sahabat Zakat TV dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian fikih kita. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita sudah membahas bahwa pada hari kiamat kelak, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan satu kebaikan seberat zarrah pun, seberat satuan terkecil yang ada di muka bumi ini dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Jadi kecil atau besar, sekecil apapun itu Allah SWT akan lihat. Apalagi yang besar, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kafir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menyekutukannya, justru itu sangat terlihat jelas, terbuka. Yang sekecil apapun itu akan didata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian orang yang al-muflis,
Siapakah muflis itu? Muflis dalam artian bahasa artinya adalah orang yang tidak punya uang, kantong kosong atau kantong kering, begitu. Nah, itu al-muflis. Lalu para sahabat menjawab, al-muflis man la mala lahu. Orang muflis itu orang yang tidak punya harta. Lalu Rasulullah SAW, bukan itu yang saya maksud, kata Rasulullah. Yang saya maksud dengan muflis adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Pahala yang banyak sekali yang ia bawa, tetapi kenyataannya ia di dunia itu sering melaknat si ini, sering mencerca si ini, sering memukul si ini, bahkan membunuh si ini. Maka pada hari kiamat nanti, orang-orang yang telah dizalimi itu menuntut balas, menuntut pengadilan, menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang ia terima. Nah, ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun kecuali amal baik buruk maupun yang baik. Ketika tidak ada yang dimiliki sesuatu apapun, maka solusinya adalah ketika ia dituntut oleh orang yang dizalimi, maka kebaikan orang yang menzalimi itu harus diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Apabila ternyata jumlah yang dizalimi itu cukup banyak, tidak cukup 1, 2, cukup banyak, maka yang menuntut juga semakin banyak. Ketika pahala kebaikannya, nilai kebaikannya sudah habis, ternyata keburukan orang yang dizalimi itu dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Dengan begitu, yang dulu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat banyak, tetapi ternyata pahala itu sama sekali tidak ada artinya karena nilainya sudah habis ketika dituntut oleh orang-orang yang menuntut keadilan kepadanya. Maka pada saat itu ia dilempar ke neraka. Kalau sudah tidak ada lagi dalam dirinya kebaikan, yang ada adalah keburukan, maka siap-siap saja itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi perenungan kita agar kita tidak menzalimi orang lain sekecil apapun. Bahkan kita berupaya untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita renungkan, bila kita dalami, bila kita resapi makna surah Zalzalah yang kita kaji pada kesempatan kali ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran. Kita dapat meraih, menggapai banyak sekali hikmah-hikmah bagaikan laut yang tidak bertepi. Misalnya yang pertama adalah hari kiamat itu sangatlah menakutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang sangat besar. Itu bukan perkara kecil yang bisa kita remehkan. Itu harusnya kita hadirkan ketika kita beramal saleh, ketika menjalani kehidupan ini, bahwa suatu saat peristiwa besar itu bisa saja terjadi pada diri kita atau siapapun. Tetapi intinya bahwa itu sangat besar dan sangat menakutkan. Itu peristiwa di dunia. Bagaimana di akhirat kelak? Allah menciptakan alam semesta ini, maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya. Berikutnya adalah wawasan dan pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap adanya hari akhir, adanya hari kiamat, hendaklah itu menjadi satu motivasi, melahirkan motivasi kita untuk meraih, untuk mendapatkan timbangan kebaikan semaksimal mungkin. Inilah motivasi yang bisa kita dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, sekecil apapun yang kita lakukan, ia akan melihat. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang sangat menyentuh bagi kita. Ittaqun nara walau bisyikki tamra. Jauhkanlah, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya setengah buah korma.
Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sebenarnya kesempatan beribadah itu banyak. Peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu banyak. Jadi manusia itu saat ini sebenarnya sama memiliki waktu 24 jam. Tapi bisa jadi berbeda kontribusi dan nilai dari waktu yang dilalui oleh umat manusia ini. Si A karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengisi waktu 24 jam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia istirahat, maka istirahatnya bernilai ibadah. Dari orang yang memiliki waktu 24 jam itu, ada yang setengah persennya. Dari orang yang memiliki 24 jam, waktu yang ia miliki, ada yang 50% ia gunakan untuk ibadah. Ada yang 30%, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 2,5%, ada yang 1%, dan ada yang lebih kecil dari itu. Maka kita bisa mengatakan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pintu gerbang kebaikan yang sangat berharga bagi kita. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu keburukan sekecil apapun niscaya ia akan melihat. Jadi kita harus hati-hati tidak meremehkan satu keburukan yang bisa saja kita lakukan. Sahabat Zakat TV ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita, memberikan kemudahan hidup kita sehingga kita dapat meraih kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.